Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tips bagaimana menggunakan aplikasi sniping bawaan dari Windows 11 yang mungkin saja kita perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari kita di kantor. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja untuk memulainya, kita klik di tombol Start. Dan kemudian di kolom search kita ketik SN dan akan muncul aplikasi sniping tool. Kemudian langsung saja kita klik. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi sniping tool. Selain dengan cara tadi, teman-teman bisa memanggil aplikasi ini melalui shortcut yaitu logo Windows plus Shift dan plus huruf S. Maka aplikasi sniping akan muncul seperti ini. Selanjutnya, agar kedepannya kita mudah memanggil aplikasi ini, teman-teman klik di bagian bawah sini, kemudian klik kanan, dan pin to taskbar, seperti ini. Dan jika kita close aplikasi ini, maka shortcutnya akan menempel di taskbar. Dan jika kita ingin memanggilnya, kita tinggal klik di bagian taskbar, dan akan muncul seperti ini. Jika teman-teman lihat di sini adalah tampilan secara default dari aplikasi sniping tool. Di sini ada beberapa mode yang bisa kita gunakan. Mode pertama adalah rectangle mode. Dengan mode rectangle mode, teman-teman bisa melakukan sniping seperti ini. Teman-teman klik new dan kemudian teman-teman arahkan kursornya ke bagian yang mau di sniping. Setelah itu teman-teman tinggal melepaskan kursornya seperti ini. Dan dia akan di capture dan dimasukkan ke dalam aplikasi sniping tool. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian copy dan teman-teman paste sesuai dengan keperluan teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman ingin membuka hasil dari capture kita dengan aplikasi lainnya, teman-teman tinggal klik di bagian sini dan klik open with. Selanjutnya di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuka hasil sniping kita. Contohnya kita akan menggunakan Microsoft Paint. Kita klik di sini dan kita klik OK. Dan hasil dari sniping kita akan di-open dengan Microsoft Paint. Selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa melakukan editing sesuai dengan keperluan kita. Setelah selesai, teman-teman bisa melakukan save as. Teman-teman klik di bagian file dan klik di save as. Dan teman-teman bisa menyimpan hasil dari capture kita dengan beberapa format picture yang disediakan oleh Microsoft Paint. Kemudian mode selanjutnya adalah mode Windows Mode. Teman-teman klik di bagian sini dan teman-teman aktifkan Windows Mode. Seperti ini. Dengan Windows Mode ini kita bisa melakukan capture atau snapping pada bagian Windows yang terbuka. Misalkan seperti ini, langsung saja kita klik new dan teman-teman klik di desktop, maka dia otomatis akan mengcapture seluruh Windows yang ada di desktop. Atau misalkan teman-teman membuka Explorer seperti ini dan kemudian teman-teman mengaktifkan lagi, klik new. Dan teman-teman klik di bagian Windows yang terbuka. Kita klik di sini. Jadi dia hanya akan mengcapture bagian Windows yang kita pilih seperti ini. Contohnya lagi, misalkan saya membuka Microsoft Store seperti ini. Kemudian saya ingin mengcapture hanya bagian Microsoft Store saja. Maka di bagian sniping tool saya klik new dan saya pilih bagian Store seperti ini. Dan sniping tool hanya akan mengcapture bagian yang saya pilih tadi yaitu Microsoft Store. Kemudian mode selanjutnya adalah mode full screen mode. Teman-teman klik di bagian sini dan langsung saja kita klik new. Maka secara otomatis sniping tool akan mengcapture apa saja yang ada di screen kita yaitu secara full. Mode selanjutnya adalah mode freeform. Kita klik di sini dan teman-teman klik new. Nah, di sini kita bisa menentukan bagian mana saja yang ingin kita snapping. Contohnya seperti ini. Nah,
kita bisa menentukan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Misalkan kita sniping di bagian sini seperti ini, teman-teman bisa melakukan sniping freeform dengan lebih rapi. Kemudian setelah ini kita lepaskan kursornya, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah tadi kita menggunakan beberapa mode yang disediakan oleh sniping tool, selanjutnya kita akan mengeksplor di bagian setting. Teman-teman klik di bagian sini dan klik di bagian setting seperti ini, kemudian kita maximize. Kita mulai dari yang bagian paling bawah. Jika teman-teman lihat di sini ada app theme, kita klik. Di bagian sini sepertinya sudah menjadi tren saat ini, yaitu dark theme. Jika teman-teman klik di sini, maka tema kita akan berubah menjadi hitam. Kita coba close dan kita open lagi. Dan sniping tool kita sekarang sudah menggunakan tema warna hitam. Kemudian selanjutnya kita akan mengaktifkan snap outline. Jika teman-teman lihat di sini, semua settingan secara default adalah off atau tidak aktif. Jadi kita akan mengaktifkannya satu persatu atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di bagian snip outline ini adalah garis pinggir dari hasil sniping kita. Sekarang kita akan mengaktifkannya. Kita on kan, dan di bagian sini jika teman-teman klik, nah, jadi sniping ini adalah garis yang ada di pinggirnya yang berwarna merah. Di bagian sini teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan keperluan teman-teman atau sesuai dengan selera teman-teman. Secara default, warna yang dipasangkan adalah warna merah. Dan di sini adalah ketebalannya. Secara default seperti ini ada di level 2. Jika teman-teman ingin outline-nya lebih tebal, teman-teman tinggal geser ke arah kanan. Maka akan seperti ini previewnya. Kita kembalikan ke default-nya seperti ini. Dan kita akan coba melakukan sniping dengan status snap outline aktif seperti ini. Kita klik new, kita pilih di sini contohnya, maka hasilnya akan ada outline-nya atau garis merahnya. Hasil sniping kita terlihat lebih bagus daripada di awal tadi yang tanpa kita mengaktifkan snap outline-nya. Selanjutnya, setting yang akan kita aktifkan adalah multiple windows. Dengan mengaktifkan fitur ini, maka kita bisa melakukan multiple sniping. Kita on kan dan kita coba melakukan sniping. Contohnya seperti ini, kita klik new. Saya akan men-sniping bagian yang atas seperti ini. Dan kemudian saya akan membuat sniping baru. Saya sniping yang bagian bawah. Maka hasilnya seperti ini. Ada dua windows dari hasil sniping kita. Jika teman-teman melakukan sniping lagi, dia akan membuat windows baru. Seperti ini. Kita punya multiple windows dengan sniping tool kita. Kemudian, setting selanjutnya yang akan kita aktifkan adalah save snipe. Jadi statusnya saat ini off dan akan kita on kan. Jadi perbedaannya, setelah kita meng-on-kan fitur ini, ketika kita meng-close hasil sniping, akan muncul pop-up yang memberitahu kita mau menyimpan atau tidak hasil dari sniping kita. Contohnya seperti ini, kita buat sniping baru, kita klik new, dan kita sniping di bagian sini. Dan setelah hasil sniping kita dimasukkan ke dalam sniping tool, mungkin secara tidak sengaja terpencet tombol close, seperti ini, maka di sini akan muncul pop-up yang memberitahu kita akan menyimpan atau tidak menyimpan hasil sniping kita atau mengcancelnya. Dan jika kita tidak mengaktifkan fitur yang tadi, ketika kita membuat sniping baru seperti ini, dan secara tidak sengaja kita close, maka dia otomatis akan terclose tanpa ada pop-up yang memberitahu kita. Selanjutnya, settingan yang akan kita on-kan adalah auto copy to clipboard. Kita on-kan. Jadi ketika teman-teman membuat sniping, otomatis akan di-copy ke clipboard. Dan saya sarankan setelah kita mengaktifkan auto copy to clipboard,
sebaiknya kita meng-off-kan settingan dua ini, Save Snap dan juga Multiple Windows. Karena jika kita mengaktifkannya, maka akan berbentrokan dengan settingan Auto Copy to Clipboard yang sepertinya kurang efisien. Karena dengan mengaktifkan fitur ini, otomatis snapping kita sudah tersimpan di clipboard history. Jadi kita tidak perlu multiple windows dan juga tidak perlu pop-up yang mengingatkan kita untuk menyimpan hasil snapping kita. Contohnya seperti ini, kita akan melakukan snapping dan auto copy to clipboard. Kita klik new, misalkan kita bagian kepala, kita snapping seperti ini, dan kita langsung saja klik new. Misalkan kita snapping bagian sayapnya seperti ini, kita klik new lagi. Dan kita klik bagian ekornya seperti ini. Dan untuk melihat hasil snapping kita, teman-teman langsung saja membuka clipboard history-nya, yaitu tekan logo Windows bersamaan dengan huruf V seperti ini. Dan ini adalah hasil snapping yang sudah di copy ke clipboard kita. Selanjutnya, settingan yang akan kita aktifkan adalah shortcut. Jika teman-teman ingin menggunakan tombol print screen yang ada di keyboard untuk memanggil snapping tool, teman-teman bisa klik di change in setting seperti ini dan kemudian klik yes. Selanjutnya di bagian sini teman-teman scroll down dan teman-teman on-kan yang bagian sini. Use the print screen button to open screen snapping. Kita coba on-kan seperti ini dan kita close. Dan setelah saya mengaktifkan fitur yang tadi, ketika saya pencet tombol keyboard print screen seperti ini, maka akan memanggil snapping tool kita. Jadi kita bisa memanggilnya dengan menggunakan shortcut keyboard print screen. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.